Senin 6 Juni 2025 adalah hari yang sangat bersejarah dan sangat dinantikan oleh Rita Camelia, seorang perempuan asli Karawang yang tak pernah menyerah mengejar mimpinya meski memiliki keterbatasan secara fisik. Ya, pada hari itu ia resmi diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS di Karawang. Tekad dan impiannya sejak lama untuk menjadi abdi negara membuatnya memberanikan diri untuk mengikuti tes hingga berhasil lulus. Kini, sehari-hari Rita bertugas di RSUD Karawang. Sebagai penyandang disabilitas, tentu tidak mudah baginya dalam bekerja, apalagi ketika fasilitas dan aksesabilitas belum terlalu mudah, aman, dan nyaman bagi orang berkebutuhan khusus. Optimisme Rita membuktikan sekaligus menginspirasi bahwa keterbatasan fisik bukanlah hambatan untuk berkarya. Bagaimana perjuangan Rita dalam meraih cita-cita dan mimpinya? Mari kita simak dalam Sah Selalu Ada Hikmah. Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya kepada Allah. Semoga kita selalu dirahmati olehnya dan salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan mengambil hikmah tentu dari tokoh narasumber yang luar biasa, namanya Teh Rita Camelia ya. Yang diuji oleh Allah, diberikan kekhususan spesial, tapi sekarang Masya Allah sudah diterima menjadi PNS di kota Karawang ya. Ini Masya Allah, kita ajak ngobrol langsung beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Rita. Saya Teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah, orang Karawang. Iya betul. Dan sekarang udah jadi PNS, selamat ya. Alhamdulillah, makasih kok. Udah mulai kapan? Bulan Juni. Juni tahun ini? Dilantiknya. Alhamdulillah. Tugasnya sebagai apa nih sekarang? Saya di dinasnya di RSUD Kabupaten Karawang. Ya. Di bagiannya itu perencanaan dan anggaran, di subbagian sarana medik kayak pengadaan gitu, kok pengadaan barang jasa, alat-alat kesehatan dan lainnya. Untuk rumah sakit itu. Iya. Oh, jadi setiap hari ngurusinnya ini apa yang habis nanti betul. Dipesenin lagi. Ada barang yang habis nanti itu pesan. Dipastikan. Kalau sekarang lagi proyek ini pembangunan gedung IGD yang baru. Oh, lagi ngebangun di Iya, sana. Jadi memastikan ini buat pembangunan IGD semua yang diperlukan ada semua Iya, ya. betul. Kalau nggak ada Tirita nggak jadi berarti IGD-nya ya. Alhamdulillah. Dan sebelum jadi PNS, sebelumnya ngapain? Kerja kah atau gimana? Iya, tahun 2022 itu saya lulus kuliah. Oh, kuliahnya di mana dulu? Kuliahnya di Purwakarta, Sekolah Tinggi Teknologi Wastu Kancana. Oke, berarti jurusannya? Teknik informatika. Ini dong, bisa coding dong? Ya, sedikit Masya banyak. Udah gitu beres, lulus tahun 2022. Betul, 2022. Terus kerja apa dulu sebelum yang sekarang? 2023 itu pertengahan tahun saya kerja di rumah sakit juga. Yang itu sekarang? Bukan, beda lagi kok. Di mana tuh? Di RSUD juga, tapi di Jatisarinya. Oh, tugasnya? Kalau tugasnya pada saat itu tuh di bagian kepegawaian yang mengurusi semua pegawai, data pegawai, entah itu kenaikan pangkatnya, jenjang karirnya, mutasinya dan lainnya. Masya Allah, sampai akhirnya di situ berarti sempat sekitar 2 tahunan ya? Iya, kurang lebih. 2 tahunan sampai akhirnya jadi PNS keterima, itu gimana perjuangannya? Ceritain coba. Luar biasa banget ya kok. Gimana? Awal mulanya saya juga nggak tahu bakal jadi PNS karena waktu itu kan kebetulan saya kerjanya kan di bagian kepegawaian. Nah, otomatis saya tahu kan kalau ada surat edaran kayak gitu. Iya. Nah, waktu tahu duluan malah ya. Iya, betul. Terus saya lihat-lihat tuh ternyata ada formasi disabilitas dan kebetulan itu jurusannya sesuai dengan jurusan yang saya. Wah, pas nih. Ini pas nih. Berarti ngajuin. Iya, saya langsung daftar lah, ikut seleksi. Seleksi pertama itu kan administrasi ya kok, berkas-berkas kayak ijazah dan lain-lain, dilengkapi. Lolos. Kemudian tes SKD, tes dasar gitu, kemampuan dasar. Yang ini disuruh ngapain nih Jalti? Ini tesnya pada saat itu di Bandung. Datang ke Bandung. Tesnya itu tertulis gitu ya? Kemampuan gitu loh, kok kemampuan umumnya. Itu tuh ada nilai ambang batasnya kok, ada passing grade-nya gitu. Iya. Oke, susah nggak ngerjainnya? Susah.
Saya setelah selesai tes nangis kok. Emang kayak apa? Kayak ada hitung-hitungan matematika Iya, gitu juga ada ya? Betul. Hasilnya kok. tapi gimana akhirnya? Hasilnya tapi lolos kok. Alhamdulillah melewati. Itu udah yang tes kedua SKD ya. Habis itu ada tes apa lagi? Ada tes lagi kok. Apa lagi? Tes SKB. Itu kemampuan bidang. Iya. Sesuai dengan jabatan yang kita ambil. Wah, lebih sulit lagi? Enggak, justru ini itu lebih karena udah ngerti. gampang karena lebih ke kita ketika kuliah kok. Oh, jadi udah belajar. Ini mah udah belajar atau kuliah. Soalnya ketika kita kuliah. Lolos yang itu udah juga. Begitu udah gitu udah berarti udah langsung pelantikan. Alhamdulillah. Langsung pelantikan. Seneng nggak berarti orang tua semua? Seneng, alhamdulillah. Terus menyesuaikannya di mana? Gimana kan kalau ya di Indonesia ya untuk yang fasilitas buat yang teman-teman punya kekhususan mungkin lebih sulit. Kayak misalnya naik lift, mencetnya juga misalkan nggak ada tombol yang lebih di bawah. Gimana nyesuaiin dirinya? Kalau untuk ditemenin, kalau untuk ke lift itu ditemenin sama ada security yang sudah ditugaskan untuk membantu. Jadi saya kalau mau ke kantor diantar sama security naik liftnya karena kan tidak sampai ya kok untuk pencet liftnya. Jadi ditemenin. Banyak ya dibantuin orang. Kerjanya di lantai berapa memang? Lantai 2. Wah, udah naik lift ya. Iya. Lumayan. Terus ini dengan kondisi yang sekarang dialami, ini emang dari lahir begitukah? Atau mungkin ada penyebabnya lagi mungkin? Pernah terjadi apa? Dari lahir. Dari lahir udah seperti ini. Dari lahir dan ya sudah berarti ini sudah ciptaan terbaik dari Allah. Iya, betul. Alhamdulillah. Dan berapa saudara sih Teri? Anak tunggal. Anak tunggal. Nanti ibu juga ikut hadir ya, iya, ikut cerita ada, ya. Ikut. Masya Allah. Terus kalau misalkan sehari-hari kadang harus pakai kursi roda juga kah? Atau kayak begini aja jalan sendiri setiap hari? Kalau pakai kursi roda itu kalau misalkan jalannya terlalu jauh. Oke. Kalau jalan terlalu jauh saya pakai kursi roda. Kalau misalkan kayak berdiri terlalu lama mungkin apel gitu kan. Oh ada kayak upacara gitu upacara ya? gitu. Waktu pelantikan itu saat pelantikan kan apel ya kok. Iya. Nah saya pakai kursi roda. Masya Allah. Karena tidak bisa berdiri terlalu lama. Dan banyak teman-teman di kerjaan atau yang juga yang terdaftar itu yang ikut keterima dengan banyak kondisi sama seperti ada 3. Ya? Ada 3. Ada 3. Dan itu memang ada program dari pemerintahnya kah untuk membuka untuk posisi buat teman-teman disabilitas? Iya. Wah, alhamdulillah tahun ini untuk disabilitas ada dibuka. Wah, sehingga memudahkan untuk teman-teman yang lain. Pertolongan Allah ya. Iya, nah kalau masih banyak pengen tanya-tanya lagi, pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Sah Selalu Ada Hikmah. Kita balik lagi saat Rita. Salam terlebih. Kita harus menerima gitu. Gimana sih kalau bisa diulang kembali gitu. Tapi alhamdulillah ini udah titipan. Terbaik mungkin dari Allah. Yang terbaik dari Allah. Mungkin Allah lebih percaya, lebih sayang ke Mama sama Rita gitu.